Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Adik-adik, kita bersyukur kalau pagi hari ini Lausa Meila bisa kembali lagi menemani adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun. Terima kasih Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami dalam waktu tidur kami semalam. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau juga akan berikan kami kemampuan untuk melakukannya di dalam hari lepas hari kami. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada renungan kemarin kita sudah membahas mengenai Saul dan pasukan bangsa Israel yang takut atau cemas ketika menghadapi pasukan orang Filistin, dan mereka merasa sangat takut ketika ada seorang prajurit yang bernama Goliat menantang mereka. Nah adik-adik, dengan melihat postur tubuh dari Goliat, Saul dan pasukan bangsa Israel pun merasa takut karena mereka berpikir bahwa mereka tidak akan menang melawan pasukan bangsa Filistin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-39, tetapi kita akan membacanya pada ayat yang ke-37. Adik-adik bisa melihat di screen HP-nya ataupun di Alkitabnya, dan Lausa Meila akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu Isai yang mempunyai 8 orang anak, 3 orang anaknya ini pergi untuk mengikuti pasukan perangnya Saul. Dan Isai dia menyuruh Daud, yang Daud biasanya itu dia menggembalakan kambing domba Isai. Dia diperintahkan oleh Isai untuk mengantar roti dan gandum kepada kakak-kakaknya dan juga mengantarkan keju bagi kepala pasukan, dengan harapan bahwa dia bisa kembali dan memberikan kabar kepada Isai bagaimana keadaan dari ketiga orang anak ini. Nah adik-adik, Daud pun mengikuti perintah dari ayahnya, dari Isai ini. Dia pergi ke kemah pasukan bangsa Israel. Dia mendapati di situ kakak-kakaknya, dan kemudian adik-adik ketika Daud berada di situ, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Goliat, bahwa Goliat meremehkan pasukan bangsa Israel ini, dia juga menantang pasukan bangsa Israel ini. Kemudian Daud bertanya, siapa orang yang tak bersunat ini yang berani menantang barisan bangsa Israel, barisan orang-orang pilihan Allah? Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Daud ini memiliki keberanian untuk melawan Goliat. Ketika Saul mendengar hal ini, Saul pun merasa kaget karena Saul yakin pun bahwa Daud ini tidak akan menang ketika melawan Goliat karena perbedaan postur tubuh yang begitu jauh berbeda. Goliat itu memiliki postur tubuh yang sangat besar, sehingga inilah yang memulai keraguan daripada Saul. Tetapi Daud menjawab keraguan Saul ini, dan dia berkata bahwa pada waktu dia menjaga kambing domba ayahnya, dia juga biasa melawan singa, dia juga biasa melawan beruang, bahkan binatang-binatang buas yang mencoba mengganggu ternak-ternak ini. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Daud berkata kepada Saul bahwa Tuhan yang melepaskan dia dari cengkraman singa dan juga
beruang, maka Tuhan yang sama juga yang akan menolong dia, yang akan menopang dia untuk mengalahkan orang Filistin ini. Karena dia rasa bahwa orang Filistin ini atau Goliat ini telah meremehkan atau merendahkan Allah Israel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud punya tekad yang kuat untuk mengalahkan Goliat orang Filistin ini karena dia tahu Tuhan yang akan menolong dia, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada dia. Nah, adik-adik, melalui perenungan atau melalui kisah Saul dan Daud ini kita belajar bahwa Daud bukannya sombong, dia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia tahu kekuatan yang dia alami atau kekuatan yang dia punya itu berasal daripada Tuhan, sehingga dia pun punya keberanian untuk mengalahkan orang Filistin itu atau Goliat. Nah, adik-adik, melalui kisah Daud di hari ini, di pagi hari ini kita belajar bahwa apapun yang menjadi impian kita, apapun yang ingin kita kerjakan, entah itu kita ingin menjadi kedepannya ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang polisi, ingin menjadi seorang tentara, ataupun juga menjadi seorang pendeta, ataupun bisa juga menjadi seorang perawat. Nah, teman-teman, apapun yang ingin kita kerjakan ataupun sesuatu yang ingin kita capai, mari kita mengandalkan Tuhan. Karena apa, adik-adik? Karena pasti Tuhan akan menolong. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita percaya kepada Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita mampu melakukannya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu adik-adik, percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kalian mau kerjakan, apapun yang ingin kalian capai, maka teruslah bersandar kepada Tuhan. Teruslah mengandalkan kekuatan daripadanya. Niscaya adik-adik, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tolong kami untuk selalu mengandalkan Engkau, selalu bersandar kepada Engkau, karena kami percaya bahwa pertolongan kami, kekuatan hanyalah berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di hari ini, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu dan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dalam renungan harian kita, dan semangat belajar, semangat juga untuk mengerjakan segala sesuatu, tetap jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.